Bapak Wayan yang terhormat, sebelum saya menulis surat terbuka ini lebih jauh, izinkan saya baca puisi ini. Sampah, oh sampah, kehadiranmu bikin aku susah dan resah, karena engkau hadir di mana-mana dengan tumpah ruah, mengundang lalat yang hidup subur di dalam tumpukanmu yang menggunung. Sampah, oh sampah, aku memang telah gegabah memandangmu sebagai limbah, padahal engkau menjadi berkah jika dikelola dengan penuh ramah tamah. Bapak Wayan yang baik, terus terang saya sangat sedih tatkala membaca postingan di media sosial yang berkaitan dengan kebijakan Bapak sebagai Gubernur Bali. Mengapa saya sedih? Karena hampir semua komen netizen mengandung makna bahwa kewibawaan Bapak telah runtuh. Bapak Wayan yang baik, saya tidak sampai hati mencuplik atau mengutip komen-komen netizen yang nadanya sangat menyakitkan. Saya dapat memahami mengapa netizen melontarkan beraneka ragam komen yang menyakitkan itu. Tidak lain karena, maaf, saya harus mengatakan ini dengan terus terang, yakni komunikasi Bapak sangat buruk. Di dalam menangani masalah sampah, saya masih menyimpan video ketika saya melakukan wawancara imajiner dengan Bapak. Kenapa TPA di Suwung ditutup, Pak? Nggak bisa dibiarkan ini. Antisipasi. Kalau dibiarkan bagaimana, Pak? Kan itu menggunung terus dia. Emang mau dibiarin? Oh, jadi gunung. Kalau ini sudah ditutup, apakah ada rencana untuk membuat TPA yang baru? Tidak boleh lagi ada TPA baru. Waduh, kalau begitu bagaimana cara warga menangani sampah ini? Susah, Pak. Selesaikan sendiri. Sampah dibikin sendiri, selesaikan sendiri. Jangan sampah bikin sendiri, orang lain suruh ngurus. Kamu juga kalau punya sampah, bikin sampah suruh orang lain ngurus. Bawa ke rumah orang lain, mau? Saya punya sampah, saya kirim ke rumah, mau? Nah, Bapak tentu masih ingat pada ucapan Bapak itu kan? Apakah Bapak memang tidak tahu atau kura-kura dalam perahu bahwa masalah sampah itu adalah masalah kita bersama, Pak? Apalagi Bapak sebagai gubernur yang sebagai murdan jagat, bahkan sebagaimana pernah Bapak ucapkan. Ucapan seperti tadi itu mestinya tidak terlontar dari bibir seorang pemimpin yang bijaksana. Tahukah Bapak, ucapan Bapak yang terakhir itu sungguh menyakitkan dan sering menjadi bahan olok-olok. Dengarlah sindiran wanita ini. Pak, bikin sendiri, selesaikan sendiri. Jangan suruh orang yang urus. Saya punya sampah, saya kirim ke rumahmu. Mau? Harusnya teman Bali dicarikan solusi, bukan dibebani. Pak Wayan, apakah Bapak Wayan tidak malu mendengar sindiran seperti ini? Pak Wayan, persoalan sampah di Bali ternyata tidak bisa dipandang kelas sampah. Ternyata persoalan sampah di Bali membuat warga resah karena ucapan Bapak seolah-olah ogah mengelola sampah. Bapak sudah tegas-tegas telah mengatakan sejak tanggal 23 Desember ini TPA Suwung harus ditutup. Pernyataan Bapak yang tegas itu telah mengundang berbagai reaksi. Forum Swakelola Sampah berencana melakukan demo. Bupati Badung Adi Arnawa pun meminta agar penutupan TPA Suwung ditunda sampai pemerintah Kabupaten Badung benar-benar siap mengelola sampah. Demikian pula Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayatnya alias Dewa Jack meminta agar penutupan TPA Suwung ditunda dengan berbagai alasan. Baik Adi Arnawa maupun Dewa Jack adalah sama-sama kader PDI Perjuangan. Lalu mengapa tidak satu bahasa?
Apakah Bapak tidak berunding terlebih dahulu dengan Bapak Bupati Badung dan Bapak Ketua DPRD Provinsi Bali sebelum memutuskan penutupan TPA Suwung? Apakah Bapak bergerak sendiri tanpa sepengetahuan mereka? Mengapa Bapak bersama mereka tidak satu bahasa? Itu baru persoalan sampah, belum persoalan yang lain. Jika mau diungkap, banyak sekali persoalan yang mesti Bapak tangani dengan bijak. Namun faktanya banyak yang mengundang respon yang nadanya bertentangan. Misalnya kasus lep kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Bapak mengatakan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh investor. Dan Bapak pun mengajukan somasi akan membongkar lep kaca itu jika investor tidak membongkarnya sendiri. Yang disayangkan oleh masyarakat adalah meskipun kebijakan Bapak bernada menegakkan aturan yang berlaku, namun hampir semua orang memihak investor. Aryo Widakarna misalnya, anggota DPD RI itu mengatakan jika investor merasa keberatan oleh tindakan gubernur itu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Demikian pula De Gajah. Ketua DPD Partai Gerindra itu tidak setuju kalau mega proyek lep kaca itu dibongkar. Alasannya antara lain demi keadilan. Kalau di daerah lain boleh membangun mega proyek semacam itu, mengapa di Nusa Penida tidak boleh? Lagi pula, rakyat Nusa Penida rupanya sangat diuntungkan dengan proyek itu. Yang lebih mengherankan saya adalah Bapak sebagai murdaning jagat Bali memiliki 1000 mata, 1000 telinga. Mengapa Bapak tidak tahu kalau pembangunan itu sudah berlangsung berbulan-bulan? Mengapa lep kaca yang sudah 90% itu rampung, yang konon akan menelan dana 200 miliar, Bapak perintahkan agar proyek itu dibongkar? Sekali lagi, Bapak kan sebagai murdaning jagat Bali. Mengapa ketika mega proyek itu sedang berlangsung dibangun, seolah-olah Bapak tunarungu? Bukankah Bapak sebagai murdaning jagat Bali memiliki kewajiban untuk mengawasi segala pembangunan di daerah ini? Mungkin akibat Bapak memiliki keterbatasan, maka Bapak telah out of control. Jika demikian halnya, apakah Bapak tidak merasa ikut bersalah dalam kasus pembangunan lep kaca ini? Bapak Wayan yang baik, saya lebih setuju dengan De Gajah bahwa pembangunan lep kaca ini tidak perlu dibongkar demi masyarakat Nusa Penida. Kalau Bapak memerintahkan agar lep kaca ini dibongkar demi alasan menyelamatkan lingkungan, mari kita kaji apa dampaknya terhadap lingkungan jika lep kaca ini dipertahankan. Apakah akan terjadi banjir bandang misalnya, atau bencana alam yang lain? Menurut saya, hanya pemandangannya saja yang berubah. Dulu pemandangan alam yang alamiah, sekarang ada lift. Kalau pemandangan alam yang berubah, lalu Bapak pandang sebagai merusak lingkungan, lalu bagaimana pembangunan proyek di daerah lain? Tahukah Bapak, ada netizen mengatakan kalau lep kaca di Nusa Penida ini dibongkar dengan alasan akan merusak lingkungan, bagaimana halnya Menara Turya Pada di Buleleng? Justru Menara Turya Pada yang dibangun di puncak bukit itu memiliki potensi akan menimbulkan bencana alam. Mengingat hal itu, ada netizen mengatakan bahwa menara inilah sesungguhnya yang perlu dibongkar. Pak Wayan yang baik, akibat kebijakan Bapak, komunikasi Bapak yang buruk, banyak netizen menyatakan menyesal telah memilih Bapak dalam pilkada yang lalu. Ada yang mengatakan kalau tidak Giri Prasta mendampingi Bapak, maka dia tidak akan mencoblos Bapak. Sebelum penetapan calon gubernur dan wakil gubernur saat pilkada itu, apakah Bapak tidak mendengar ada ucapan atau ada istilah ABK? ABK itu bukan singkatan anak buah kapal, tetapi asal bukan koster.
Popularitas Giri Prasta jauh lebih tinggi daripada Bapak waktu itu. Sehingga rakyat Bali banyak yang menginginkan agar Giri Prasta duduk di Bali 1. Akan tetapi baik Giri Prasta maupun Bapak sendiri dicap sebagai petugas partai, maka apapun kebijakan Ibu Megawati, Bapak dan Giri Prasta mengikuti perintah beliau. Tentu Bapak masih ingat, Bapak menolak perintah Bapak Presiden Prabowo untuk mengikuti retret. Bapak lebih memilih mengikuti perintah Ibu Megawati ketimbang Presiden, sehingga Bapak lebih suka duduk-duduk di kafe ketimbang mengikuti retret. Tetapi saya menganggap aneh ketika Bapak akhirnya mengikuti retret gelombang kedua. Setelah Presiden dan Menteri Dalam Negeri mungkin hatinya sudah terluka. Bapak Wayan, sebenarnya masih banyak lagi yang masih bisa diungkap tentang tindakan Bapak atau kebijakan Bapak yang mengecewakan atau bahkan yang menggelikan. Yang menggelikan itu misalnya, Bapak mengatakan akan mengawasi orang-orang yang berselingkuh di villa. Demikian pula ketika Bapak berjanji akan memberikan insentif kepada anak yang lahir dengan nama Nyoman dan Ketut. Bahkan Bapak menganjurkan agar masyarakat memiliki anak sebanyak-banyaknya. Bapak mengatakan dengan serius, makin banyak punya anak, makin banyak rezeki. Bapak menganjurkan agar masyarakat Bali memiliki anak Nyoman dan Ketut demi kelestarian tradisi. Demi lestarinya tradisi nama depan Nyoman dan Ketut itu, Bapak dengan gagah berani menolak KB 2 anak NKKBS, norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Coba jawab pertanyaan saya, Pak, atau minimal renungkanlah. Apakah manusia untuk tradisi atau tradisi untuk manusia? Kalau menurut saya, tradisilah untuk manusia. Oleh karena itu, demi kesejahteraan manusia atau masyarakat, maka tidak apa-apa kalau tradisi itu berubah atau bahkan lenyap sama sekali. Tetapi sebaliknya, kalau manusia untuk tradisi, ya pertahankan tradisi itu meskipun tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks nama depan anak, ya pertahankan tradisi itu tanpa memikirkan dampaknya. Pak Wayan, andai kata semua pasangan suami istri itu mengikuti anjuran Bapak, memiliki anak sebanyak-banyaknya, maka bagaimana kira-kira dampaknya terhadap problem penanganan sampah? Bukankah semua orang memproduksi sampah? Dengan jumlah penduduk yang hampir 4,5 juta saja, Bapak kewalahan mengelola sampah, apalagi jumlah penduduk yang berlipat ganda. Bukan hanya berdampak pada peledakan jumlah sampah. Slogan Bapak, banyak anak banyak rezeki, maaf Pak, tidak pantas diucapkan oleh seorang gubernur, tapi lebih pantas diucapkan oleh pemain bondres. Bapak Wayan yang baik, saya terpaksa mohon maaf karena saya berani mengutip komen netizen atau tokoh masyarakat yang mungkin menyakitkan hati Bapak. Banyak netizen melontarkan komen, demikian pula mantan komisioner KPU Pusat I Gusti Putu Arte menyarankan atau memohon kepada Bapak agar Bapak mundur. Dan ini salah satu komen dari netizen. Demo saja, bila perlu suruh turun saja, malu punya gubernur sumbu pendek. Satu paket ganti dengan yang baru. Demikianlah Bapak, kalau ada netizen merasa malu, sekarang saya bertanya, apakah Bapak tidak punya rasa malu? Saya akhiri surat terbuka ini dengan ucapan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Loka Samasta Sukino Bhavantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.